Hai guys, balik lagi bersama gue Kak Briansa di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone 8. Oh, jangan lupa untuk subscribe. Coba subscribe dulu nih sebelum kita ngulik-ngulik sama Captain ini. Sip, betul sekali. Dan klik tombol loncengnya, ya. Thank you. Pak, Apa kabar? baik. Nggak apa-apa nih. Apa? Salaman. Nggak Oke, apa-apa. apa-apa lah ya. Kita udah ini kan semuanya udah bersih nih. Udah bersih nih. Ya. Oh, udah ini kita sesuai dengan ini kok. Ya, iya, siap. Tenang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik banget ya Baik kan. banget. Kabar Bali gimana nih? Kabar baik, Pak. Aduh, Alhamdulillah ya sehat. kan. Jangan nanya kabar terus ke sini ya kan. Kita harus nanya juga ya kan. Apakah dia lagi sedih atau Enggak, gimana kan? gue alhamdulillah lagi senang, happy. Apalagi gue ketemu lo hari ini. Beneran, gue ketemu lo nih penuh dengan effort sih gitu. Hujan-hujanan gue kesini. Makanya tadi gue kan dikabarin sama Oka, gue pikir tuh nggak jadi kan. Cuman iklan doang itu kan. Jadi lah. Terus gue kan nggak tahu mau jam berapa tuh ada delay atau apa ya kan. Terus nah, tadi gue lagi di kamar belum mandi gue. Wah, jadi nggak nih ya si Oka gitu ya? Iya kan, gue udah langsung gue mandi kan ini. Gue nunggu ya. Akhirnya Kita nyampe juga di nyampe sini. juga. Akhirnya tim yang Bisik. luar biasa ya, tim bisik ya. Tim bisik ya kan. Bisik asik ya. Asik. Gimana Pak tahun 2020? 2020 ini apa ya, kalau dilihat kan orang banyak ngeluh ya, keluhan banyak banget. Aduh, aku banyak yang di PHK lah, ya jobnya nggak ada lah ya kan. Tapi income lo oke kan? alhamdulillah. Makanya gue bilang bagi gue di tahun 2020 ini dengan cobaan yang kita alami ya, dengan pandemi yang berkepanjangan ini, banyak hal yang gue dapat di sini dan pembelajaran satu, yang kedua lebih banyak waktu sama keluarga. Boleh santai dong, kan di rumah ya? Oke. Santai. Nggak usah kaku lah. Iya, kaki di atas kepala. Kan seneng gue kalau ketawa gitu ya kan. Jadi biar nggak kaku. Oh iya. Terus Pak? Ya, jadi ada banyak hal mungkin dari segi kami istri sama suami istri juga lebih waktu juga ya, antara gua sama istri juga lebih banyak, lebih intens ya. Ya, dan sama anak ya, juga. Anak lo berapa sih? 3, cewek 2, cowok 1. Dan nih pasukan 3 orang ini banyak hal yang dengan pandemi kayak gini gue banyak belajar. Nah, banyak istrinya oh ya siap istri nongol di sini. Terus Dan banyak yang gue belajar di sini sama mereka bertiga nih. Ya itu didik, dengan gue belajar mendidik mereka, belajar apa ya, berinteraksi lah sering sama mereka. panggil dong ibu. Oke, ini kita kulik-kulik nih si ibu-ibu. Oke. Bu dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana 2020? Alhamdulillah luar biasa. Suaranya kenceng. Oke, alhamdulillah luar biasa 2020 ya. Iya, selalu pelan. Jadi ibu ini suaranya lembut banget. Ya karena mungkin biasa ketemu pasien-pasien kan. Oh iya. Walaupun perempuan pasien semuanya, tapi kan banyak yang kayak risih gitu kan. Jadi harus tetap anteng. Ibu keluhannya apa? Bisa aja di bapak. Siap. Terus gimana nih Bu 2020? Belum dijawab loh. Alhamdulillah 2020 luar biasa buat saya, mendekatkan saya sama anak-anak sama keluarga juga. Good. Ya terlepas dari yang memang lagi ada bencana di luar sana, Pandemik ya. Iya, pandemik, kita baik-baik aja. Dan ya kemarin sempat. Ibu cantiknya hilang, ibu coba lepas kacamata deh. Iya, aku nggak kelihatan. Iya. Nah, ini kan keren banget. Netizen Aku malah semua nggak pede kalau nggak pakai kacamata, Pak. Iya sih, cantik, ini lebih cantik banget. Terima kasih. Terus gimana lagi? Akhirnya ya kemarin awal-awal pas pandemi itu ya sama pasien lah beberapa yang memang ada ngadain bantuan sosial. Oh nice. Ikut-ikutan lah, ikut membantu, berpartisipasi. Nggak banyak, nggak besar, nggak kecil, yang penting membantu. Kita bisa memberi ya kan. Ya benar. Gimana Pak? Lu kan ya. ini
Lu kan gue mau Siap. tanya income gimana nih? Siap, Lu siap. belum jawab deh tadi nih. Oke. Ini sebenarnya sih lanjut dengan tadi ya topik Gue sambil minum ya. ya. Ya oke. Nggak mau ngomong silakan. Dan eh, banyak ya hal yang kita pelajari yang kita dapat di 2020 ini bukan hanya segi waktu bersama keluarga tapi segi rezeki kita yang kita dapat juga pun yang tadinya mungkin rezeki tetap ada rezeki ya kalau bilang income pasif lah ya kan dan iya dan gue selalu ya bersyukur bahwa kan namanya kalau kita kalau kerjaan yang aslinya kan aku ketemu sama klien di rumah langsung face to face gitu kan. Tapi ada masalah nggak sih sebenarnya? Lu harus ketemu klien itu, lu harus rapid dulu sebelum lu ngajar mereka atau oh enggak. Jadi lebih trust. Ya lebih trust dan physical distancing. Oke. Nah, lu pakai masker, pakai apa? Nggak pakai face sheet. Iya, kalau gue sih lebih tepatnya sih pakai masker, terus ya pokoknya protokolnya dijalankan gitu aja dan yang paling utama adalah kita jujur sama mereka. Ya, nggak boleh kita ngomong gini, tetap kita harus terbuka sama klien kita, apa perkembangan di keluarga kita gini. Dan ya dengan pandemi gini orang ya ada yang minta private di rumah ya datang ke rumah, gue juga ngebatasin ya hanya waktu selama pandemi kemarin tuh hanya satu orang ya Mbak Evi sama Michael tuh pas mulai bulan waktu udah mau kesininya karena Mbak Evi ini kan klien besar. Iya, besar. Dia terus ngejaga Mbak Evi. Ini orang kan klien aku kan udah umur 50 tahun. Oh, oke, berumur. Dan takut ya gue risiko benar. Artinya dalam artian ya gue cari rezeki tapi gue harus melihat situasi dan kondisi yang gue alami sekarang ini bukan gue aja semuanya. Nah, akhirnya termasuk saya kok Pak. Event lagi kena ya Pak. Parah. Dan alhamdulillah ada yang private online, ada gua ngadain online kelas ya kan. Kayak gitu lu dia bayar atau free? Dia bayar. Oke. Berapa jadi, itu Pak? Ada per sesi ya, per sesi ada per paket gitu, tergantung. Dan alhamdulillah dan banyak dan yang berikutnya ya dari istri juga pun juga awalnya kan waktu pandemi pertama kan pasti jadi pusing mikir aduh ada yang temannya yang ditutup kliniknya gara-gara iya tapi untung lu enggak dong Bu ditutup karena income mereka kalau punya mereka kasihan sampai beberapa tahun tapi lu enggak kan alhamdulillah makanya gue selalu bilang sama dia kan udah pokoknya tetap kita berdoa dan ya kita ikhtiar ya selama kita baik sama orang lain insya Allah bismillah aja apa yang kita lakukan dengan baik kita dengan usaha juga pun dengan baik nggak harga seberapa karena ketika kita dikasih ujian itu kan pasti ketika kita berusaha yang tidak sehat bahasa kasarnya itu di situ dengan pandemi gini ini cobaan yang begitu besar semua orang ya. Nih Bu kan kata Bapak anak 3 yang pertama masih sekolah SD. Yang kedua katanya homeschooling yes benar. Homeschooling kan mahal Bu. Iya karena kan kalau si Neisha itu kan memang orangnya sering interaksi langsung sama guru. Jadi pada saat dia di sekolah itu dia kemarin boring, jadi mau ngomong ya aku cari cara lain gimana caranya anak aku tetap happy untuk sekolah. Orang tua kan iya memang harus untuk anak harus pendidikan nomor 1 sih gimana pun juga sih. Karena dasarnya manusia sih. Nah, ya kan? Benar. Betul. Apa gue salah? Benar. Terus yang ke sorry lanjut. Iya, karena menurut aku kalau anak dipaksa-paksa malah jadinya nggak maksimal ya. Nggak maksimal. Jadi cari bom duit juga. Jadi lo mengokekan kesukaannya anak gitu. Iya. Tergantung. Oh, oke. Yang homeschooling ini dari pihak kalian berdua atau anak ini mau? Anaknya mau. Karena awal aku lihat dulu ternyata kondisi anak. Aku suka mau buku. Tapi homeschooling kan interaksi sama orang nggak ada, jadi dia hanya ngasih pengajarnya aja. Betul, tapi alhamdulillah Nesha mah nggak kayak kakak pertama ya. Dia tuh kayak Izan sama siapa aja. Iya anak lu tadi gua kan ketemu senyum lu. Yes. Dia tuh masalah sosial insya Allah nggak ya? Gampang banget temen aja. Kayak bapaknya sih guys. Iya. Anak nomor 3. Tidak jauh dari bapaknya kan. Buah tidak jauh dari pohon.
Siap, betul. Terus kan ini ibu dokter kecantikan. Pernah nggak lu soal karena pandemik ada nggak rasa ketakutan tiba-tiba ternyata pasien lo ada yang terkena atau apa? Pasti worry dong Gini, lo. kalau aku orangnya Trust aja. nggak mau pusingin sebenarnya. Ah. Cuma kadang grup teman-teman ya, aduh pasien gue gini. Di situ aku cerita nih sama dia, aduh ya gimana nih temen aku pasiennya positif covid, aku gimana nih. Terus kadang kalau nggak ada pasien yang, dok aku kemarin habis dari luar negeri, aku sini terus aku dek, kan kita kan kalau mau datang harus janjian ya, nggak boleh sakit, nggak boleh apa gitu lah. Terus jadi kata dia udah yang penting kamu tuh pakai APD, kamu pakai masker yang bener, Bismillah aja. Oh jadi lo lengkap full. Jujur awal iya. Serius? Iyalah, sampai keringetan awal. Dia juga sering ingetin, kita berdua sama-sama ingetin ya Pak, habis dari luar itu langsung mandi apa-apa. Kesininya, lo juga pasti udah jenuh dong. Iya gua. Karena masker ya gue pakai. Karena gue selalu apa? Gue ngeliat lu aja kalau gitu ngebayangin. Panas. Iya makanya lu nggak panas, lu kayak sama juga lu sauna nggak sih? Iya kan? Gue nggak kebayang sih adik-adik. Jadi kalau gue denger cerita adik-adik gue atau apa atau pasien-pasien gue kerja di rumah sakit, jujur gue kasihan banget. Iya, Biar perjuangan kata juga. jadi daripada jerawatan lah ya. Kayak biang keringat kali ya sekarang. Enggak, emang akne karena kan emang beneran? jerawat karena kan mereka keungkep banget gitu. Panas ya. Tapi rumah sakit kan ber-AC, jadi ya nggak panas ya. Apalagi yang kayak karena itu parasut ya atau apa sih? Mereka pakai nggak cuma 1 lapis, kayak adik aku 3 lapis. Dan kadang di belakang N95. Begitupun juga dirimu. Tadinya aku iya. Bahkan masker tuh lapis-lapis tadinya. Jujur kesininya ya itu lebih ke ya udahlah ya. Iya. Karena gue lillahi ta'ala. Iya. Bener kan? Karena gue selalu bilang sama dia kan, karena waktu awal kita ambil rumah ini kan juga. Oh iya. Ini gue baru sekali kan ke rumah kalian. Ini baru ya? Yes. Baru berapa bulan? Baru dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Ya baru 5 bulan lah. Ya di sini ya proses ini juga banyak yang orang bilang ya butuh dengan sabar, butuh dengan ikhtiar, tawakal. Makanya gue selalu bilang sama dia bahwa karena kan atas nama dia juga kan, maksudnya iyalah rumah atas nama istri. Ya, jadi dosa dibagi. Iya. jadi kan apa? Dia kan dokter, otomatis kan bank pun juga percaya. Percaya, tapi dalam hal dengan kondisi seperti ini kan harus jaga kesehatan karena takutnya kan dia dokter, ya kan dia ketemu pasien, makanya. Oh iya, ini Bu, kalau lu kan dipotong. Ini ke rumah kan kata lu Pak, karena dokter, terus ini kredit, lunas, cash atau apa? Kan pasti ada protokol yang harus harus ditanyain jujur atau apa gitu kan? Gimana? Ini kita ambil kredit. Kita kredit karena bukannya susah ya kalau dokter itu gitu. Nah, betul. Lagi pandemi kayak gini kan. Lagi pandemi susah banget, makanya alhamdulillah ada satu bank dan alhamdulillahnya yang syariah yang akhirnya approve kita. Percayalah sama kita setelah datang ke klinik dan lain-lain. Lihat semuanya kalau resiko aku itu kecil, alhamdulillah bisa. Karena lu pakai sebenarnya bukan karena pakai itu. Enggak, mungkin ya mereka mengamati jarang ketemu orang sakit, tapi semua pekerjaan pasti beresiko ya untuk selama COVID ini. Coba ya saya juga nggak tahu kadarullah ya, akhirnya mereka oke, nggak apa-apa gitu. Bahwa kita harus untuk masukin ke mandiri atau apa, waktu itu dibilang ini mah tabungan nggak apa-apa Bu, cuma masalahnya karena lagi COVID gini yang pihak apa tuh surveyor atau apa itu harus benar-benar memastikan pekerjaan bla 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 tuh lama terus. Tapi aneh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau dibilang aneh, saya bukan orang bank, jujur. Jadi saya nggak tahu apa penilaian mereka tentang itu. Mungkin mereka lebih punya penilaian ya. Tapi ya itu teman-teman aku semua yang dokter susah. Bahkan teman kita yang orang properti ngomong, kok lo bisa sih akhirnya ngambil kredit gitu. Balik lagi tadi. Iya. Tapi kalau gue pribadi sih ngomong melihat dari sistem dari pihak bank untuk kita ngasih seperti ini ya wajar karena mereka kan mengeluarkan ya kan untuk jadi pasti mereka kita jelas gitu. Makanya waktu awal-awal kita kan dulu kan sebelum di sini kan kita ngontrak. Di mana sih? Di Ciracas. Dekat rumah mertua juga di sana.
Jadi seru lah. iya, jadi apa? Kita di sana setahun, akhirnya kita berdua juga udah kesepakatan bersama kita ambil yang syariah, walaupun orang di luar sana berpikir syariah juga sama-sama aja di konvensi gini. Nggak apa-apa, kalau gue pribadi sih, yang penting niat kita untuk kalau ya adalah ibadah untuk ya kita ingin yang lebih baik lagi lah, bukan apa ya dengan bukan ngikut-ngikut rame-rame atau karena setahu kita sih kalau syariah memang dari dengan dia kalau kita bayar apa Beda ya. Sempet loh bang, aku tuh ngomong sama dia, yang kok aku nggak tenang ya kita mau nyicil, apa kita sewa dulu, pokoknya ngontrak lagi setahun, sambil ngumpulin duit setahun juga aku bisa kok beli ini, aku bilang gitu. Tapi ya kita mepet kebutuhan yang nggak penting, benar nggak usah gitu, mepet banget itu pasti bisa. cash keras lah bahasa. Tapi ya itulah akhirnya kan aku mau launching produk baru atau apa butuh biaya gede juga, dan ya di tengah-tengah itu tahu-tahu ya si bank syariah itu bisa, jadinya gimana ya kita mau lanjut bank atau kita mau sewa dulu, akhirnya cash tahun depan, akhirnya setelah berdua ya udahlah dikreditkan aja, toh di syariah pun kalau kita suatu kata banknya kita mengelunasi nggak akan kena penalti gitu. Enak di situ Ya, dan apa ya waktu Berkah ya Bu. ya karena sebelum kita ke bank syariah ini kan ada jadi yang pemilik karena corona kan, jadi bermasalah tadi dengan dokter, akhirnya yang punya rumah ini ngasih ya kan referensi, ada punya kenal di bank konven ya kan. Cuman di sini hati kita tuh pengen kita pengen arah ke syariah gini. Cuman jadi apa ya, kita mau ke syariah juga masih ada bingung juga gini-gini karena dengan situasi seperti ini. Cuman ya gue pribadi sama istri juga kita berdoa aja, kita hanya yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah jalannya lah emang banyak. Iya, dan kalian dapat lah ini. Emang betul. Emang rezeki anak-anak kalian bertiga. Kalau Tiga aku kan? gitu Ya sih. gitu sih. Rezeki anak ada aja lah. Terus. Ini kan anak 3. Aduh, gua aja satu aja pusing. Gimana Bu anak 3? Ya, alhamdulillah. Lu jangan jawab, Pak. Siap. Dia kalau gua tuh ngelihat Jessica ini hebat sih ya. Ya, Beneran, Jess. Gua bukan bohong. Lu ibu rumah tangga, lu seorang ibu juga ngurusin anak, lu pasti masak. Lu dokter, lu punya pekerjaan. Lu punya bayi sehat. bayi bisa aja. Terus lu bagi waktu itu gimana? Dari kecil emang bokap itu udah didik kita. Aku emang di rumah terus nggak pernah keluar. Tapi di situ kerasnya dia. Ya sekarang gue alhamdulillah dia ngajarin untuk kenapa anak perempuannya semua wajib jadi dokter, karena tugas utama kamu perempuan ya cuma ngurus suami sama anak. Jadi gimana kamu harus bekerja, gimana kamu masih bisa ngurus suami sama anak. Dari kecil kita harus belajar masak sendiri di dapur, belajar bersih-bersih sendiri. Jadi ya kalau ditanya punya 3 anak gimana, ya alhamdulillah anak pertama aku juga anteng banget. Jadi ya nggak ngerepotin ngomong gitu ya, jadi gak terlalu repot banget lah. Sekarang ada teteh yang megang Izan, jadi lebih kalau masalah bagaimana ada makanan tuh. mau Enggak, gampang kita habis ini makan. kalau misalkan masalah bagi-bagi waktunya luar biasa. Dari kecil ya bapak tuh selalu ngasih kita jadwal. Jadi dulu aku dari kecil tuh nonton TV tuh bener aku tuh dijadwalin jam 5 bangun langsung bersih sholat bla bla bla, itu semua terjadwal. Jadi sampai sekarang ya Bapak udah lu keras biasa, juga ya? banget. Tapi Lu bintangnya apa sih? Cancer. Bapak apa juga? Siap, Virgo. Ya udah, Cancer rush. Ya, siap. Harus begini. Harus begini teratur semuanya. Kalau lo Virgo itu lihat gimana nanti aja deh. Ya. Slow. Income, bukan income sih. Income boleh nggak tahu nih. Gimana? Income oke tapi ya. Oke ya, alhamdulillah ya pandemi ini. Nah, pengeluaran tiap bulan. Monggo. Ngomong aja nggak apa-apa. Loh, ini bukannya ria, siapa tahu termotivasi. Oh, buat teman-teman, ini anak 3 di apa? Di edisi, bukan edisi ya, di musim pandemi ini kan pasti lu akan mengeluarkan lebih banyak daripada sebelumnya, ya kan? Karena lu lebih banyak di rumah, ya kan? Bukan lebih banyak di rumah, lu kan pasti banyak di klinik kamu kerja kan. Lu juga banyak di rumah kan? Iya. Yang lu di rumah ini kan lu pasti kan
yang kayak lu virtual Iya. gitu kan. Tapi kan lu anak-anak lu pasti makan gimana kan? Itu kan pengeluaran lebih banyak lagi daripada yang sebelum pandemi. Kira-kira berapaan, Bu? Bulan ini, Bu. Jujur aja. Sebenarnya sih pandemi sama enggak pengeluaran kita Sama aja. sama sih. Oh, sama ya? Karena kan anak-anak juga sih pasti aku masakin. Maksudnya kalau aku Hmm. sempat aku masakin, kalau enggak ya aku gojekin gitu. Jadi Itu aja Gojek aja udah keluar iya, kali, Bu. benar. Ya ya keluar 40-an. 40-50-an. Tapi 3 anak. percaya bisa, Iya, percaya aja, kerja aja kalau aku gitu. Dan Dan aku ikhlas. Dan ikhlas. Ikhlas aku kita selalu jalan. ngingetin pas mami itu setiap mau berangkat, kalau mau keluar Bismillah, jadinya berkah, dijauhin dari yang aneh-aneh lah. Ya. Yang nyentil laki. Suami tuh. Iya. Bukan Tapi- nyentil, iya, tapi betul. diingetin sih lebih tepatnya. Betul. Sorry ya, bukan nyentil. Tapi ya itu tadi makanya gue ya sama-sama sih saling intinya sih kalau gue pribadi sama-sama saling mengingatkan. Karena gue pribadi selalu bilang sama dia kalau bisa ada sempatkan waktu untuk ya coba baca Al-Quran atau kalau nggak ada pasien atau apa ya mungkin dalam apapun langkah kita keluar dari rumah karena kita nggak tahu kita kecelakaan di jalan meninggal dalam keadaan apa gitu. Kalau kita hanya sekedar meriah mengejar dunia ya makanya gue selalu jujur ya setelah gue kesininya ya Lu banyak berubah lo. alhamdulillah kalau maksudnya dari setelah kalau gue pribadi dengan gue menyadari sendiri itu ketika almarhum bokap meninggal dan gue selalu ya lebih niatkan untuk bukan walaupun gue kadang kan orang ada yang ekstrim atau hijrahnya atau apa kalau gue sih pribadi lebih ya Hijrah untuk diri lu sendiri. hijrah untuk diri gue dan Bahasanya nggak usah hijrah, ingin menjadi pribadi. iya kan Berat ya kalau Iya. hijrah. kan kalau Rata-rata sih kebanyakan begitu. sebenarnya sih kalau bahasa sekarang kan bilang hijrah. Kalau bahasa dulu- kekinian. bahasa dulunya taubat. Taubat. Nah, gitu. Ih, gue suka deh. Iya, jadi Bagus banget. sebenarnya kalau gue pribadi kan banyak orang yang membuat kata hijrah ini sampai menjadi ya terkesan wah keras ya. Padahal sebenarnya enggak. Hijrah itu bukan adalah dalam hal bentuk pakaian, dalam kepribadian, tapi dari hal-hal yang kecil. Ya kayak contoh kasarnya kayak gue pribadi setiap berangkat kerja atau apapun selalu daripada gue dengar musik nggak ada manfaat nggak ada ngebantu gue nanti di sana nanti ya gue mendingan zikir aja ya, ketika gue nggak tahu ya jadi gue baca Al-Fatihah 3 kali sekali Al-Ikhlas 3 kali Al-Falaq dan An-Nas itu zikir sepanjang jalan sampai dan alhamdulillah kayak contoh kasar kemarin gue ke Jalan 8 kita naik motor bareng ya tahu-tahu udah nyampe dan nggak ada kepikiran kayak biasa kan kalau kita mungkin semuanya namanya di jalan Tapi pasti itu kita serunya. iya dan di jalan itu Lo kayak berdua kayak pacaran lagi kan kalau naik motor. Iya. enggak Ingat gak sih kayak? Ya kan? dan enggak kalau bagi gue pribadi kan biasa kan kita di jalan kan kalau macet sorry ya kayak shit waduh macet aduh begini justru itu yang gue pengen belajar untuk tidak terlalu sering kita keluar yang pikiran negatif walaupun dalam jalan ya kita bisa berpikiran yang ya untuk diri kita sendiri Melihat banyak hal loh naik nah motor. jadi kayak gitu Jadi lo kayak semacam apa bukan flashback ya namanya ya? Iya, bukan flashback. Apa? Mengenang masa Betul. pacaran dan terus kalau gue Dan pribadi suasana baru. iya. dan gue lebih apa ya setelah gue kesini kayak contoh misalnya kemarin renovasi dapur motor gue jual terus ya karena gue selalu ingat kata dia bahwa mana yang harus diprioritaskan dan disitulah gue berpikir bahwa oh iya mana yang harus kita prioritaskan sampai ya gue waktu tanya dia nih ya kan hampir semua anak-anak gue aja sampai pernah ngeliatin sorry saya kayak kolor aja sampai sobek-sobek gitu dia bilang ini Dedi punya kolor ya iya sampai karena Beliin nggak? nah Mau beliin dia nggak mau. Karena Dia itu aku bisa kok cari uang sendiri untuk Iya. itu nanti aja sabar saat Ya, semuanya karena- beres aku baru akan beli. karena dia selalu gitu dulu waktu bukan dulu ya jadi selama kita setelah gua kena married sama dia karena gua kan orangnya boros ya kadang gua kalau seliatin gua pengen beli nih udah karena lu aja. masih sendiri. yes Ya. setelah gua kesini gua jadi lebih banyak belajar bahwa ada yang ngerem ya kan Ada yang perlu untuk dibeli. ada yang harus dibeli ntar juga beli kok begini gitu jadi ya Sabar aja.
disitulah gue coba untuk belajar disiplin untuk terus ke depan. Makanya ya udahlah, alhamdulillah mungkin karena dengan gue sabar, dengan gue bisa mana yang harus diprioritaskan, alhamdulillah Allah ngasih inilah tempat rumah gue atau tempat ini gitu, tempat baru. Makanya itulah hasilnya. Gue lupa ngingetin. Jadi mereka berdua ini sah di komunitasnya. Jadi Cinlok ya? Yes. Jadi sebelumnya waktu sebelumnya di komunitas sebelumnya kan ya? Iya. Mengesahkannya di komunitas zona Iya. itu. Kalian pacaran berapa lama sih? Kenapa? Sorry, nggak sensitif nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Cuma 3 bulan ya? 3 bulan. Terus ya Ada taaruf-taarufan apa sih? Enggak sih sebenarnya sih. Kalau gue sih nggak ada taaruf. Kita berdua nggak ada taarufan. Cuman mempunyai pandangan yang sama, maksudnya yang Satu visi lah. satu visi lah. Jadi gue kasih tahu bahwa ya kita sama-sama pengen dari sini, dari untuk kedepannya. Ya udah, dia setuju, ya Bismillah. Walaupun ada sedikit beberapa rintangan, tapi ya itu challenge buat Itu manusia Pak, wajar. Segala Tapi kenapa Sakjil? Jadi- Pasti banyak pilihan loh. Iya. dia aja, teman-teman dia teman-teman dia. Ayo ngaku. Udah jangan ditutupin ini kalian Semua berdua. shock sebenarnya ya, Kok Pak. Sakjil ya, Jess gitu kan ya. Semuanya shock, baik dari keluarga, teman. Oh, sorry, gue potong. Kriteria keluarga lo ada nggak sih untuk menantu seperti apa? Harus dokter. Sakjil juga dokter sebenarnya di lapangan Dokter GBK. olahraga. Harus Jawa. Harus Jawa. Lo apa sih? Aku Jawa. Dia Lo harus- Ternate. Iya. Oke. Jadi harus dokter, harus Jawa, ya namanya orang tua pasti mau yang terbaik ya, harus settle dan bla 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 lah. Cuma aku ngerasa dari kecil aku udah selalu ikut apa yang orang tua aku minta. Aku nggak pernah ngebangkang apapun itu, jadi aku lakuin. Aku udah ngikutin semuanya, terus di sampai titik kali ini aku mau ikutin hati aku gitu. Dan aku sampai bilang sama ibu, jadi aku bilang sama ibu tolong dong, Bismillah, yang ini didoain aja, percaya aja sama aku bilang gitu. Ini nggak mau ngulik Enggak. masa lalu ya? Terus ya udah akhirnya ya. Pak jangan marah loh Pak. Nggak apa, kan juga bisik-bisik. Oh iya. Dia mah santuy. Itu Udah. sampai sahabat terdekat aku nih, sahabat terdekat aku. Kalau sampai lo bener nikah sama dia, gue nggak mau lagi temenan sama lo. Sampai kayak gitu. Iya. Sama dia? Iya, sampai kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku sedih sih denger kayak gitu. Mah akhirnya aku, aku Dia bilang. Dan dia itu sahabat lo. Ngomong ke gue cuma Lo gimana reaksi Dia lo? mah kan gak gampang sakit hati. Ya, Pak. gua mah Orang kan enggak. cengeng-cengeng Iya, itu biasa. Dia aja di latihannya juga bercanda-bercandaan. Terus apa ya, pertama kali ya ketemu Dewi ya, Dewi lo naik motor, lo serius lo mau naik motor katanya gitu. Cuma Iya. ya aku tuh teman ketemu dia dia sampai banyak hal baru loh, aku ngerasain yang nggak pernah aku rasain, bener-bener ketemu dunia baru yang dulu tuh gue tuh cuma belajar, nggak pernah nongkrong apa-ngapain, ketemu dia tuh yang ibaratnya gue kenal yang selama ini berarti gue berpikirnya picik ya, sorry ya kayak gue mikir orang itu begini-gini, dia ngeliatin dunia luar yang ternyata nggak seburuk apa yang lu buruk kira. yang gue pikir. Karena ini kan gue ya dikengkang ya, wajar dong, gue nggak Oh. bisa nonton TV aja, gue nggak boleh gitu. Jadinya ya gue ketemu dunia baru dengan dia yang gak gampang sakit hati, selalu bawa apa-apa enjoy, dan just ke mental aku jauh lebih baik. Jadi pesan aku untuk kalian yang bermasalah dengan mental, carilah pasangan yang jangan membuat mental kamu semakin buruk. Rezeki Allah yang ngatur. Tuh dengerin tuh. Jangan lupa. ya kalau gue sih, kalau yang gue selalu tanamkan ke dia bahwa setiap orang tuh punya porsi kehidupan berbeda-beda masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa gue mau temenan sama dia Karena dia punya ini gitu. Aku mau berteman dia karena dia punya sesuatu. Ya, karena kalau Capek gue nggak sih? capek. Karena apa? Itu penyakit hati. Karena kalau kita selalu apa ya? Kan ada orang ya, dia ini nggak bisa teman sama gua, dia ini nggak bisa pacaran sama gua karena begini-begini. Justru itu yang Lu ada kurangnya terus nggak akan keluar sih benar. Karena mau sampai lari di ujung dunia, tetap aja dapat pasti kekurangan. Karena manusia nggak. Nobody's perfect. Karena kalau lu nggak mau, lu maunya baik ya, lu egois. Kalau kita ngomong ke alam, lu maunya siang, nggak mau malam. Bahasa gitu ya. Jadi ya gue selalu nasihatin ke dia, tetap siapapun kita nggak tahu. Toh sekarang dia ngalamin.
Yang tadinya dia berpikir orang ini seperti ini, akhirnya jadi klien dia, pasien dia, dan itu mulai semua banyak yang dia ajak gini-gini. Itulah yang disebut bahwa rezeki. Intinya belajar jangan negative thinking ya. Yes. Apapun tuh dipikir positif. Positif aja. Dibawa enjoy aja. Yes. Karena kita nggak tahu di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Yes. Katanya, gue kan lihat Instagram kalian nih, Ternate. Siap. Gimana enak? Ih, Lu sudah orang sana nih, Aduh. bukan orang sana. Indah banget, tapi perjuangannya luar biasa. Gimana kok? Maksudnya gimana nih? Itu namanya pantainya, pemandangannya semuanya Masya Allah ya Bali kalah. Iya. Tapi mungkin di sana transportasinya Transportasinya. murah, jaraknya jauh, terus kamu nyari resort mahal atau gimana nggak Nggak bisa. ada. Hotel paling bagus yang aku tempatin cuma di Ternate itu. Udah lainnya nggak ada. Dan ya apa, kamu ibaratnya pantai sebagus itu Sayang ya. sayang banget. Cuma ya katanya kan daerah sana ingin melestarikan, nggak mau ada yang lain masuk untuk merusak gitu, ya sudah kita hargai Jadi aja. kepengen aslinya ya Yes, seperti aslinya aja. bener Gitu. asli banget. Dan gila, aku mikirnya ya orang-orang sini enak banget ya bisa ngelihat segitu indahnya Iya. setiap hari. Mungkin aku norak anak orang kota ya. ya jadi Terus. kalau apa? Cerita mungkin- dong yang apa? Tadi dulu, gua kan Oh, nanya iya. dulu. Siap. Udah nyontek aja. Siap. Jadi lu kan bawa anak nih yang Mm. nomor 3. Nomor 3. Gimana, excited nggak si Izan? Banget, Izan Banget. keren banget. Izan tuh keren banget. Izan tuh ya rewelnya baby wajar, tapi dia nggak gampang sakit. Mabok juga cuma sekali pas jalan pulang, itu karena menurut aku dia pagi itu bangun subuh-subuh banget. Udah sempat sarapan di jalanan tuh kan gunung yang jalan rusak, dan dia ngebut nih bapaknya, wajar mabok. Itu mabok kalau pas lagi ketawa atau muntah, udah itu aja. Itu hebatnya, apa-apa lah. iya dia nggak sakit. Mungkin Hebatnya kita dia- juga mijetin gitu-gitu sih. Terus di pesawat tuh nggak bisa diem ya, nggak bisa diem. Tapi Berapa sih perjalanan sana? 3-4 jam. Bedanya Cuma karena kita transit Makassar. Kalau pulang jadi jadi sebenarnya kalau satu kali terbang atau penerbangan itu cuma 3 jam. jauh juga. Nah, nyebrang naik boat 20 menit nah ya. jadi sampai Ternate turun Sejauh kita itu ya ternyata. ya Enggak, pas nyampe sih udah Ternate udah. Terus kalau mau ke tempat kampung Kalau kan di halamannya, kabupatennya. Jadi berarti seru dong. ya jadi habis iya, dari masih pantai asri yang banget. bagus-bagus di situ. jadi dari Ternate ya kan kita turun pesawat, nyebrang pakai speedboat cuma 20 menit. Setelah itu naik mobil ke rumah gua. Mabok nggak? Gua untungnya nggak mabokan, tapi pas pulang itu gua pusing banget di Pusing. boat karena gua nggak makan dari pagi. Tuh. Nama ibu pasti mikir anak dan lain-lain dulu kan. Kitanya nomor sekian gitu. Betul. Nyokap gimana pas itu pulang? Wah, alhamdulillah nyokap juga senang, dan karena dia juga baru kesana pertama kali kesana, dan yang paling dia senang juga liatin Izan bisa sampai di sana. Yang paling berkesan adalah bisa liatin almarhum bokap gua. Jadi punya kubur sampai di Udah sana. setahun nih sekarang. Udah setahun, dan alhamdulillah juga pas Izan balik dari sana lebih banyak aktif juga, lebih banyak ya mungkin dia pulangnya tuh dia dari sana tuh dia udah banyak aktif banget. Mau pakai sendal. Pakai sendal. Gitu. Udahnya Gimana? tadi nggak mau pakai sendal sama sekali. Kaos kaki apa nggak mau. Nggak mau sama sekali. Kalau ada Karena nggak tahu. Setiap dipakai tuh nangis heboh kayak dicubit. Jadi waktu pas ini cerita lucu nih. Ini waktu pas Izan ulang tahun. Ya, jadi pas ulang tahun gue bilang ke dia, yang beli sandalnya Izan, belilah. Nah, lumayan kan harganya gitu. Sampai di sini dipakein sama dia, nggak mau dan nangis teriak, waduh, dipakein kos kaki nggak mau juga. Sampai dia bilang gimana nih, sampai dia khawatir kan. Karena khawatir, ibu, kan. kita waktu itu kan ada pemikiran kan kita mau ke Ternate ya, ya masa nggak pakai apa-apa, ntar kalau di bandara gimana, karena anak kau kan aktif banget, ntar di pesawat gimana jalan-jalan, masa nanti nggak pakai takut luka kan ya. Ya tapi alhamdulillah jadi mau pas di sana, terus pulang-pulang tuh malah jadi lebih aktif. Lebih mungkin di sana ketemu orang banyak. Keluarga dia kan setipe nih heboh semua gitu. Beda sama gue yang begini kan, jadi pulang-pulang tuh lebih heboh lagi anak gue gitu. Di bandara tuh nyapa semuanya dan gitu. Kayak bapaknya banget. Iya makanya. Siap. Ini mah siap-siap aja. Iya betul. Ya apa ya, mungkin karena Izan juga dari
dari dalam perut juga sampai lahir sampai besar sekarang ini. Juga emang diajak ngobrol dan selalu aku juga kasih masih positif lah. Yang paling utama lah adalah ketika kalau kita punya anak atau masih dalam perut ya jangan lupa kalau dalam Islam kan ada tuh surat kalau dia laki-laki surat Daud, Yusuf, Yasin, pokoknya ngobrol aja semacam teman atau apa. Dan kalau bahasa Arab dibilang bless. Tapi namanya dia benar-benar kejadian sekarang. Aku ngasih nama itu tuh niatnya ya, artinya kan Ihsan kan artinya langit. Izan tuh patuh. Oh, patuh ya? Izan tuh patuh. Oh, bukan langit ya. Terus abis itu dia untuk menjadi disayang semuanya. Penyejuk. Terbukti banget penyejuk hati semua siapa yang melihat itu terbukti. Dia ketemu gua aja senyum loh. Gua wow, ini anak berapa tahun sih? Setahun 2 bulan. Lumayan. Dan ketika orang pas kita pulang juga kemarin juga pada bilang kan, wah ini udah bisa jalan ya. Karena di umur segitu kadang banyak ada yang belum bisa jalan ya kan. Jadi dia udah bisa jalan mau lari-larian gitu kan. Dan banyaklah yang pokoknya banyak lah. Pokoknya ternyata seru lah ya. Ihsan suka di sana ya. Suka, tapi tidak disarankan bagi yang lainnya untuk jujur aja yang belum siap membawa anak ke sana itu mending kalau masih muda aja ke sana deh. Jangan. Kasihan kayak aku segala suruh bawa anakku yang 2 itu agak kepikiran. Untungnya ya gitu. Ya. Nih, gue mau ada games buat kalian. Gamenya istilahnya soulmate. Benar nggak kalian lebih soulmate? Betul. Ibu lihat sana, bapak udah lihat sana ya. Iya. Jadi siapa jujur-jujuran. Iya. Jadi lu kalian merem, misalnya gue yang suka ini, siapa? Yang suka ini siapa? Either lu jujur atau nggak lu tunjuk, gitu ya. Yuk. Tutup mata. Tutup mata. Yang suka ngorok siapa? Yang terlalu keparnoan anak sakit apa stres gini ya iyalah pasti ibu lah ya. Income paling banyak siapa? Yang paling bawel siapa? Dia bawel juga. Dia tuh bawel loh sebenarnya. Sama lah kalian berdua. Yang pertama kali mengatakan cinta siapa? Gitu. Gue salah nih. Gitu. Ya kan? Oke, thank you, Bang. Kapan gue menyatakan cinta? Gue salah ini ya kan ini. Harusnya tadi gue bikin ini. Itu tuh kamu disalahin ngeles ya. Jadi kalian tuh apa ya? Ini apa ya? Iya, maksudnya gue sampai sekarang shock sih. Kok bisa seorang Jessica dengan Safji dengan Jessica? Tuh, ya kan teman-teman ya kan. Gue juga masih shock sih. Subscriber, kalian dengar kan? Hostnya sampai ngomong gitu. Tapi ya sudahlah ya kan. Tapi nggak Tuhan berkehendak lain. Manusia berencana tapi kan berkehendak lain. Jadi. Buktinya Safjil bikin Jessica bahagia. Iya. Pesan gue juga Pak, gue pulang terlatih lagi nih. Ya, Bu, Pak. Kasih pesan-pesan buat para teman-teman yang di rumah untuk di saat pandemi ini seperti apa gitu untuk memotivasi teman-teman di rumah ini. Mungkin Pak yang paling utama adalah keluarga ya. Keluarga. Buat para kaum lelaki, kaum Adam ya kan, kaum Adam yang udah beristri, yang udah beristri atau berkeluarga atau yang belum berkeluarga juga mau berkeluarga. yang mau berkeluarga tapi masih takut. Nah, Bapak jangan di sini ya Pak. Dia mah suka mancing. Jadi Pak di sana mau kamera. Iya, siap. Aku enggak kan situ hostnya. Oke. Jadi buat teman-teman luar sana, kalau kalian sudah punya pasangan atau udah ada nih yang bagus, jangan jangan diragukan lagi bahwa ya intinya Bismillah kalau untuk mengarah yang lebih baik, why not ya kan. Jadi tekadkan hati dan tanamkan dalam hati bahwa nikah itu ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan diberkah sama Allah. Dan
kata orang kata orang ya di luar sana kan banyak yang berpikiran kalau gue udah married pasti akan rezekinya nggak ini kan, pasti jobnya udah nggak. Itu pemahaman yang aku bilang sesat, yang salah ya kan. Karena nikah itu adalah banyak hal yang kita dapat. Mau ngelirik pasangan kita pahala, mau kita manjain pasangan kita pahala, mau bikin semuanya pahala. Jadi yang penting semua dari hati kita dan kita terima, karena kita mau cari sempurna, mau cari yang segimanapun tetap ya manusia dan pasti punya kekurangan. Gue pribadi walaupun jangan lihat berotot gue seperti ini, tapi pasti ada kekurangan. Begitu juga sama dia gitu. Jadi kita ya sudahlah. Menutupi kekurangan itu dengan melihat kelebihannya, sama-sama memperbaiki diri. Terus justru selama COVID ini dijadikanlah ajang untuk mendekatkan keluarga satu sama lain. Jangan, walaupun aku juga ibu-ibu, walaupun stres sama anak di sekolah, justru jangan malah dibikin stres. Kayak aku tuh misalkan aku cari cara gimana sih biar anak aku enjoy atau apa. Karena selalu ingat anak itu akan jadi korban kalau orang tuanya kenapa. Tapi kalian nggak pernah kan teriak atau tidak, itu suatu aturan. Tidak ada berantem di depan anak bicara maupun suara tinggi. Tidak. Gitu. Jadi kalau misalkan selama pandemi ini juga banyak, jujur ya aku miris banget, banyak dengar berita kok selama COVID malah banyak orang tua yang melakukan tindakan-tindakan tolong sebelum kalian berkegiatanlah positif daripada harus melakukan hal-hal negatif seperti itu. Berolahraga lah atau cari kegiatan positif daripada harus akibatnya ke keluarga sendiri lah. Kamu stres atau apa yang kena keluarga sendiri. Tapi satu hal dengan pandemi ini banyak kita belajar. Kalau aku pribadi sih ya, sarankan untuk teman-teman yang sudah punya anak, yang sudah yang ini ya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengajak lagi. Karena waktu sama keluarga itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan ngobrol aja, tapi anak yang kita tinggalkan di dunia ya amal jariah, yaitu anak-anak pun juga itu juga mereka adalah amal jariah yang nanti kita bakalan terima di sana. Dengan pandemi ini mungkin Allah ngasih jalan bahwa nih lo harus didik anak lo yang lebih baik lagi dengan cara ya agama, sholat, ngaji dan lain-lain. Jadi gue ambil intinya enjoy moment. Itu dia banget, enjoy your moment. Dan ya yang gue pernah bilang bahwa you must healthy, happy, grateful. Ya betul. Ya kalau lo hanya healthy atau happy dua-duanya, kalau nggak bersyukur percuma. Ya kan? Jadi harus tiga ini jalan. Gitu. Oke. Benar nggak? Ada lagi Bu, Pak? Pesan dalam rumah tangga. Itu penting nih. Ibu. Ibu nih. Bersyukurlah dengan apa yang udah dikasih sama bapak suami. Jangan suka. Kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Iya. Dia suka kayak ngatur-ngatur atau mau kayak memberi banyak menuntut. Kamu harus ini, aku butuh uang segini. Bersyukur aja. Kalau kamu bersyukur, suami happy, insya Allah dikasih rezeki lebih sama Allah. Amin. Ada ya satu kejadian kita yang kayak gitu ya, ibaratnya di saat titik ini ya karena nggak ngeluh kok malah pak suami dikasih rezeki yang berlebih. Dan untuk para suami harus apapun itu jujur sama istrinya. Insya Allah kalau kayak gitu malah lebih berkah. Betul. Ngerasain kan Pak? Ngerasain banget toh. Dan berarti nih yang beruntung lo dapat Jessica, apa Jessica dapat lo? Sama-sama. Sama-sama. Ya. Karena kalian membangun bareng-bareng. Iya. Gue beruntung ya bisa ketemu dia. Banyak belajar bareng. Gue beruntung sama ketemu dia. Iya. Dia bisa punya planning. Ya dia bisa punya planning, dan gue orangnya mungkin kadang ya sudahlah. Ya, lihat gimana nanti. Iya. Benar banget ini. Lihat gimana. Tapi di situ gue ya tidak bisa selamanya seperti itu. Mulai belajar. Ada sisi baik dan buruknya juga. Sama semuanya planning pasti punya ada sisi baik dan buruknya juga gitu kan. Cuman gimana cara kita bisa kombinasi. Nah, gitu. Saling melengkapi. Ya, gitu. Karena kalau ya namanya pasangan nggak ada yang namanya. Kalian pasti suka berantem lah. Pasti ada lah ya. Pasti ada namanya pasangan pasti berantem. Cuma jangan dibesar-besarkan. Betul. Jangan dilama-lamain. Begitu udah selesai, begitu ada masalah cepat selesaikan. Udah bisa bercanda-canda lagi. Karena kalau misalkan diterus-terusin itu akan membuat toksik. Benar. Oke Bu, makasih. Thank you Bang Oka. Terima kasih loh. Bisik udah nyampe di sini.
Maaf ya jauh-jauh Luar nyampe biasa. sini. Iya, hujan-hujanan aku tadi. Oke guys, aku apa ya, hari ini dapat pelajaran dari salah satu captain dan founder. Pelajarannya banyak banget. Terus jangan lupa subscribe. Subscribe, like, and comment. Bilang perlu tombol ya. Tombol Tentang loncengnya. lonceng itu Ini, ya. ditekan biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Thank you loh. Dia subscribe-nya sama follower-nya banyak, siapa tahu bisik bisa. Kalau nggak, siap. ini gua ngundang apa? Kita diundang apa ya? Kita mengundang dia ya. Iya. Ya kan? Lupa nih gue. Lupa sih. Kita menamu ya. Bahasanya ya. Banyak yang subscribe, banyak yang followernya, masa bisik nggak bisa. Oh siap ya kan. Nggak dapet. Wajib diajak. Wajib di subscribe ya. Lalu tekan tombol itu lonceng di samping karena itu penting banget. Kalian nggak mau ini kan, karena banyak banget ya yang gue lihat di bisik-bisik tuh banyak banget tuh pembelajar dari oke. tamu-tamunya oke ya kan. Bener banget. High class ya kan. lebih berbincang-bincang sih, Pak. Bisa. Ya wes guys, thank you sudah menyaksikan bisik hari ini dan enjoy your moment. Bye. Pak, makasih ya, Bu. Bye.